Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali hari ini dalam rangka kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dalam persekutuan antar keluarga Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, Jemaat Pasar Legi Surakarta. Selamat berjumpa dengan jemaat yang ada di Banjarsari, yang ada di Lawean, Serangan Pasar Kliwon, Jebres, dan Gedongan. Kiranya renungan firman Tuhan yang akan kita pelajari memberikan pemahaman, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita sekalian. Mari kita akan bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya itu akan meneguhkan kami, akan memandu hidup kami, sehingga kami boleh ada dalam jalan Tuhan dan kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Memang kita tidak akan baca semuanya karena ini terlalu panjang, tetapi sekilas saya sampaikan bahwa ini berbicara tentang atau peristiwa yang mengisahkan tentang Goliat yang menantang tentara Israel, dan tidak ada seorang pun dari prajurit Israel yang berani tampil dan menghadapi Goliat, dan hanya ada satu yang berani, yaitu Daud. Dalam kesempatan ini kita akan baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Daud adalah seorang pemuda yang sederhana. Pekerjaannya adalah mengembalakan kawanan kambing domba di padang belantara. Ia sering harus mempertaruhkan nyawanya melawan binatang-binatang buas yang akan memangsa kawanan gembalaannya, kambing dombanya. Hal itu dilakukannya setiap hari dalam jangka waktu yang lama. Tanpa disadarinya, Daud telah melatih keberaniannya untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman yang harus dia alami. Pada akhirnya pelatihan itu membawa manfaat baginya ketika muncul Goliat, seorang pahlawan orang Filistin yang menghina dan merendahkan Tuhan orang Israel. 1 Samuel 17 ayat 4. Bapak Ibu bisa baca dalam Alkitab atau HP Bapak Ibu masing-masing. Daud meminta izin dari Raja Saul untuk menghadapi Goliat, dan kita ketahui akhir kisahnya, yaitu Goliat, pahlawan perang orang Filistin yang dibangga-banggakan orang Filistin, yang telah menghina Tuhan, jatuh, roboh dan mati hanya karena sekali ayunan batu dan mengenai tepat pada dahinya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-49. Dari peristiwa dan ayat-ayat ini, mari kita akan bersama belajar beberapa hal. Yang pertama, kesempatan
tidak pernah menunggu kesiapan. Peluang yang ada dalam hidup kita tidak pernah menanti kesiapan kita. Apakah kita mau menerima atau tidak, kita siap atau tidak. Peluang itu bisa saja lewat di depan dalam kehidupan kita. Kesempatan yang lewat dalam hidup kita tidak pernah kita harapkan, tidak pernah bisa kita undang kembali. Kalau kesempatan itu lewat, maka kita kehilangan itu. Sehingga kita akan kehilangan peluang untuk memperoleh keberuntungan dari peluang dan kesempatan itu. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri masing-masing, supaya jika kesempatan itu ada dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan terlewatkan. Yang kedua, latihan yang konsisten. Keahlian dalam sebuah bidang kehidupan tidak lebih dari hasil proses belajar, latihan dan pengulangan. Latihan yang terus-menerus akan membuat kita fasih, cakap, terlatih untuk melakukan segala sesuatu. Untuk satu ayunan batu yang tepat mengenai dahi Goliat, maka Daud membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun, berlatih di padang gurun saat ia menggembalakan kawinan kambing domba. Kecakapan dan kemahiran seseorang dalam menghadapi sesuatu yang rumit dalam kehidupan tidaklah bisa dicapai dalam waktu yang pendek, yang otomatis, namun perlu latihan yang cukup sehingga ia sudah terlatih dengan baik. Semakin kita giat dalam melatih pikiran, hati, dan tubuh, maka kita siap menghadapi segala situasi, kondisi yang bisa saja terjadi dalam kehidupan ini, baik itu yang buruk maupun yang menyenangkan. Memang kita tidak tahu, kita hidup dalam dunia yang serba instan, sehingga kita pun terbawa arus keinginan untuk semuanya serba instan, tanpa proses. Melatih hidup untuk terus berjuang mencapai tujuan dan target-target hidup. Dalam situasi sekarang di mana pandemi COVID-19 masih terjadi penyebarannya, termasuk di lingkungan kita, termasuk di kota kita, itu berpengaruh bukan hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga sudah merambah ke hal-hal yang lain, termasuk perekonomian kita. Mari kita bersama belajar, mari kita bersama melatih diri secara konsisten, supaya apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat untuk hidup kita di kemudian hari, sehingga kita memiliki keahlian yang baik, sehingga kita fasih, cakap, terlatih untuk menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga, janganlah takut gagal. Kekhawatiran seseorang untuk mencoba sesuatu adalah ia takut gagal, sehingga ia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau mencoba. Mari kita bersama mengupayakan diri untuk melatih diri dengan baik untuk tidak takut gagal. Karena kegagalan itu adalah sesuatu yang biasa dan manusiawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah gagal. Kalau kita melihat, kita membaca dalam Alkitab kita, maka kita boleh belajar. Tokoh-tokoh Alkitab pun pernah gagal dalam pengikutannya kepada Tuhan, dalam pengiringannya kepada Tuhan. Abraham pernah gagal, Musa pernah gagal, Elia pernah gagal. Bahkan murid-murid Yesus pun pernah gagal, termasuk Petrus. Kiranya itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang bisa gagal. Namun kita perlu tahu
Kita jangan berkuban dalam kegagalan. Memang kita bisa gagal, tetapi kegagalan itu memacu kita untuk kita melatih diri lagi. Kita berjuang lagi untuk kita mencapai target-target hidup itu. Dari kegagalan itu pula lah yang membuat kita terlatih, membuat kita berjuang untuk mencapai kemenangan. Karena kita tahu di mana letak kekeliruan kita, di mana letak kekurangan kita, di mana letak kesalahan kita, dan kita tidak akan mengulanginya, dan kita akan memperbaikinya di kemudian hari. Dan semuanya itu ada dalam panduan Tuhan, ada dalam jangkauan Tuhan. Jangan lupa mengikut sertakan Tuhan. Daud bisa berhasil bukan hanya karena pengalamannya saja. Itu penting, itu perlu, itu harus diupayakan. Tetapi juga jangan lupa bahwa di sana ada campur tangan Tuhan, ada peran, ada partisipasi Tuhan. Dan oleh karenanya kita juga mau meneladani Daud, mengupayakan diri sedemikian rupa, melatih diri sedemikian rupa, tetapi juga mengikut sertakan Tuhan. Sehingga kalau toh kita gagal, kita tidak akan jatuh terus. Pada waktunya kita boleh berdiri tegak. Kita akan memperjuangkan hidup ini supaya kemenangan itu bisa kita raih dan kita capai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya keteladanan Daud akan menjadi berkat bagi kami semua. Dan pada waktunya, kalau toh kami gagal, kami tidak akan terus dalam kegagalan. Karena kami mengerti, kami boleh belajar tentang kekeliruan, kesalahan, dan kelemahan kami. Dan pada waktunya, kami boleh memperbaiki diri. Dan kami boleh kembali berjuang untuk meraih kemenangan itu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Engkaulah yang akan mengampu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.